kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini yang serba saya yakin banyak kegiatan, nggih. Saya mohon bantuannya untuk, bisa hadir di diseminasi saya mengenai disiplin positif, nggih. Baiklah, mohon izin perkenalkan nama saya Risnawati, CGP angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo. Malam ini kita akan sharing, berbagi pengalaman belajar mengenai disiplin positif. Mohon izin share screen ya. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Halo? Sudah nampak di layar Bapak Ibu? Oh, nggih, terima kasih. Ya, malam ini kita akan belajar bersama. Mohon maaf, suara saya terdengar? Halo? Apakah suara saya terdengar? Cek, cek. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai budaya positif ya. Sebelumnya, apakah budaya positif itu? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa budaya positif itu? Ada yang tahu? Pak Hendra, apa masih di tempat? Bu Cahya. Halo Bu Cahya. Kira-kira Bu Cahya, nggih, nggih. Kalau menurut saya, nggih. Nggih, terima kasih Bu Cahya. Oke, kita sudah punya pemahaman mengenai budaya positif nggih. Baiklah, akan kita lanjutkan mengenai budaya positif itu apa. Nah, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Okay? Bagaimana kita tahu di sekolah itu kita mendidik peserta didik atau murid itu tidak bisa dengan cara mendadak. Segala sesuatunya harus dipersiapkan dan dibudayakan. Oke. Apa yang akan kita pelajari nanti? Yang pertama adalah mengenai konsep dasar disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Adapun disiplin positif yaitu yang pertama memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja nggih Bapak Ibu nggih. Tidak usah menunggu sampai pemaparan selesai. Nah,
Kemudian budaya positif di sekolah ini erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian eh, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, tentunya hal tersebut diharapkan dapat menciptakan sekolah yang aman dan nyaman serta menyenangkan bagi semua warga sekolah. Contoh disiplin positif diantaranya datang ke sekolah tepat waktu, tertib dalam mengikuti pelajaran, merapikan kelas sebelum pulang, dan menjaga kebersihan kelas. Adapun nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. The seven essential virtues yaitu 7 nilai-nilai kebajikan esensial diantaranya adalah suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang mana kesemuanya itu tercover dalam profil pelajar Pancasila. Oke, kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan aktivitas atau suatu kegiatan maupun tindakan bukan tanpa alasan, ya. Ada beberapa motivasi dalam melakukan kegiatan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak-anak kita, murid kita itu menaati aturan, melaksanakan suatu perintah itu hanya karena untuk menghindari hukuman, katakanlah seperti itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selama ini kita mengenal hukuman dan konsekuensi. Nah, dalam identitas gagal, hukuman itu dapat diasumsikan bahwa korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti dan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian peraturannya adalah titik-titik kamu harus, ya. Nah, ini dalam konteks negatif berarti modenya adalah mode pemaksaan. Kemudian untuk identitas sukses atau disiplin yaitu ada 2 ranah, konsekuensi dan restitusi. Dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian dalam ranah restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, untuk murid atau anak yang dibuat tidak nyaman itu ada dalam konsekuensi, nggih. Nah, kalau dalam restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sementara dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, dalam konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Nah, ini adalah ranah netral, stimulus respon, ya. Kemudian untuk restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, hal tersebut masuk dalam ranah positif atau sebagai teori kontrolnya. Jadi kita melihat hukuman itu asumsinya negatif sebagai mode paksaan. Kemudian untuk konsekuensi, asumsinya adalah netral sebagai stimulus respon. Dan restitusi adalah asumsi positif yang merupakan teori kontrol. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Nah, efektif hanya untuk jangka pendek ya, karena kita biasanya itu memberikan hukuman pada murid, akhirnya murid itu yang ada hanyalah rasa takut jangan sampai saya dihukum, bukan merupakan kesadaran
dari hati nurani, nggih. Sehingga apa? Yang pertama bisa menimbulkan persaingan, menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Kemudian ada lagi ketergantungan dalam jangka panjang ya. Ada juga kecewa bila tidak mendapatkannya. Kemudian menurunkan ketepatan serta mematikan kreativitas. Ya. Jadi anak itu seperti dalam tekanan, nggih. Kalau kita memberlakukan hukuman atau punish by reward, dihukum oleh penghargaan. Beda lagi kalau kita itu menanamkan kesadaran kepada peserta didik, tidak semata-mata memberikan hukuman atau sekedar penghargaan. Yang selama ini kita tahu, kita hanya memberlakukan punish and reward ya. Biar anak semangat dikasih reward, biar anak itu taat diberi punishment atau hukuman. Nah, ternyata ketika kita melihat restitusi ini, hal tersebut kurang sesuai. Apa itu restitusi? Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Guru mengajak murid untuk merefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian adalah tawaran, bukan merupakan paksaan ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan merupakan cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya. Restitusi juga menguatkan dan berfokus pada solusi, serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini anak tidak merasa menjadi orang yang terhukum nih Bapak Ibu. Kemudian mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah tahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Mari kita bahas lagi. Dunia yang berkualitas, tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan, hal-hal terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa saja? Nah, ini adalah orang-orang, nilai-nilai serta karakter, pencapaian, pekerjaan, dan lain sebagainya. Mohon maaf saya kembali ke slide 15 ya. Mengenai kebutuhan bertahan hidup. Nah, setiap orang memiliki berbagai cara untuk bertahan hidup. Bahkan tidak hanya orang ya, semua makhluk hidup itu mempunyai upaya beradaptasi, upaya untuk bertahan hidup. Demikian juga dengan kasih sayang dan rasa diterima ya. Terkadang orang-orang maupun peserta didik yang tidak merasa terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya juga akan apa menunjukkan hal-hal yang negatif. Mungkin mencari perhatian di kelas, mungkin sering mengganggu temannya. Nah, hal itu juga dikarenakan kebutuhan dasar sebagai manusia tidak terpenuhi. Kemudian kebebasan, seperti apa atau kebebasan yang harus diberikan pada peserta didik, karena kita bicaranya ini nanti kan konteksnya dalam sekolah ya. Kebebasan seperti apa? Nah, tentunya kebebasan di sini bukanlah kebebasan yang tanpa batas, nggih. Jadi kita akan memberikan batas-batas untuk kebebasan tersebut. Karena apa? Meskipun kita bicara kebebasan, kita juga harus menghormati hak-hak orang lain. Kemudian kesenangan, seperti apa kesenangan itu? Nah, eee, kita sebagai manusia juga punya kesenangan, punya hobi, punya hal-hal yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita senang tentunya nggih. Nah, hal tersebut juga tidak luput dari, anak-anak kita atau peserta didik kita. Mereka juga memiliki kesenangan. Bila kesenangan mereka itu tidak terpenuhi, sama mereka juga akan menunjukkan hal-hal yang negatif, mencari-cari perhatian.
Kemudian untuk hal penguasaan, di sini, seseorang atau mungkin peserta didik merasa ingin diakui keberadaannya, nggih. Sebagai contoh, mungkin seseorang atau peserta didik di kelas itu merasa, dia tadinya kurang diperhatikan oleh guru, tapi ternyata dia mempunyai kelebihan. Kemudian ikut lomba dan, akhirnya bisa menjadi juara. Nah, dari situlah dia, berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjadi yang terbaik dan pada akhirnya muncul rasa percaya diri di antara teman-temannya. Dia merasa diakui keberadaannya di antara teman-temannya dan dia juga, bisa mempengaruhi teman-temannya. Hal tersebut berkaitan erat dengan penguasaan, kebutuhan dasar manusia dalam memenuhi penguasaan. Bukan berarti menguasai orang lain ya, Kak, dalam konteks, kebutuhan dasar manusia di sini. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, senantiasa dalam bentuk positif. Sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian disusun dengan melibatkan semua warga sekolah atau kelas. Hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah ini bisa kita terapkan di kelas masing-masing, Bapak Ibu. Kita harus melibatkan peserta didik untuk menyusun keyakinan kelas ini. Kenapa? Karena kita berharap apa yang kita tuliskan untuk menjadi kesepakatan bersama benar-benar dipahami, benar-benar dimengerti oleh peserta didik dan diyakini sebagai suatu kebaikan yang harus mereka jalankan, bukan merupakan paksaan dari Bapak Ibu guru. Ya. Jadi anak didik itu memiliki kesadaran dari apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sepakati sebagai keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya. Tahapan pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah untuk menyampaikan pendapatnya terkait peraturan yang disepakati. Bisa disampaikan di kelas. Kita tanya ke peserta didik, kira-kira eh, kita nanti mau belajar apa saja yang tidak baik kita lakukan, apa yang baik kita lakukan. Mungkin nanti anak-anak juga akan memberikan ide, oh ini Bu, di kelas tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan sebagainya. Nah, kemudian mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar agar dapat dilihat oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Ya, ini biar mereka tidak lupa. Ini yang sudah kita sepakati. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai langkah pembentukan keyakinan kelas, yakni dengan menggunakan kalimat positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu berarti negatif ya, ada kata jangan. Nah, kemudian kita bisa mengubahnya menjadi kalimat yang lebih positif, yang lebih baik. Buanglah sampah di tempatnya. Karena selama ini biasanya anak-anak itu kalau diberikan kalimat yang berkonotasi negatif, justru seolah-olah aturan itu dibuat untuk dilanggar ya. Jadi alangkah baiknya jika kita itu memberikan hal-hal yang positif, termasuk memberikan kalimat untuk memberikan keyakinan pada mereka itu berupa kalimat yang positif. Kemudian meninjau kembali daftar hasil diskusi dan secara bersama-sama menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan-peraturan tersebut. Nilai kebajikan inilah yang dimasukkan dalam keyakinan kelas atau sekolah. Bila dirasa terlalu banyak atau lebih dari 7 keyakinan, maka dapat dikurangi. Kemudian meninjau ulang, menyetujui dan menyepakati keyakinan sekolah atau kelas oleh seluruh warga sekolah dan meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah supaya sewaktu-waktu mereka itu tidak melaksanakan keyakinan kelas, mereka dengan mudah untuk mengontrol. Oh, ternyata hari ini saya tidak melaksanakan keyakinan kelas yang ini. Nah, anak-anak bisa mengontrol dirinya sendiri ya dengan apa keyakinan yang sudah mereka buat.
Kemudian contoh keyakinan kelas yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, untuk keyakinan kelas ini perlu sekali kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan warga sekolah, khususnya peserta didik, khususnya murid kita ya. Bagaimana tentang situasi perasaan mereka, bagaimana mereka harus saling menghargai, bagaimana mereka bisa merasa aman. Nah, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa menghargai orang lain dan selalu bersikap positif serta berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat dan kita terapkan di kelas masing-masing. Waktunya berdiskusi. Nah, ini tadinya kan settingnya mau luring ya Bapak Ibu, tapi ini nanti untuk sesi berdiskusi nanti saya beri waktu sendiri ya. Kemudian contoh yang lain mengenai usulan siswa atau peserta didik. Contohnya, misalkan ya, tidak boleh mencontek ketika ujian. Di sini ada kata tidak boleh. Nah, tidak boleh mencontek. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi mengerjakan soal ujian dengan jujur. Kita akan menghindari konotasi negatif. Ada kata tidak boleh. Nah, kita berusaha memberikan hal yang lebih positif dengan kalimat mengerjakan soal ujian dengan jujur. Nah, nilai kebajikan apa yang diterapkan dalam keyakinan kelas ini? Yakni nilai kejujuran, okay? Saya lanjutkan untuk 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal dengan mengancam. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi anak-anak menjadi minder ya. Kemudian posisi yang ketiga yaitu teman, mengontrol murid dengan bujukan ya. Yang keempat sebagai pemantau, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Dan yang kelima sebagai manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini eh, Bapak Ibu yang selama ini dipraktekkan, kira-kira posisi penjenengan sebagai apa ya? Bu Cahya, apa masih di tempat Bu Cahya? Selama ini kira-kira kita berada di posisi mana ini Bu Cahya? Oh, sebagai teman, bukan penghukum ya Bu Cahya. Oke. Oh, penghukum nggih nggih. Pak Fajar, kalau Pak Fajar nggih. Kalau Pak Fajar ini kira-kira sebagai apa Pak selama ini Pak di sekolah Bapak? Nggih, nggih. Iya. Oh iya. Oh iya iya. Oh iya, nggih nggih nggih. Ternyata ya pembuat rasa bersalah itu sebenarnya manusiawi ya Pak ya. Karena selama ini kalau kita itu nggak
Seolah-olah kalau kita nggak membuat mereka merasa bersalah, nggak menyadari kesalahannya untuk kembali ke sisi positif itu mungkin agak sulit ya. Tapi saya yakin ketika kita sudah mengetahui segitiga restitusi ini, kita akan lebih bijak dalam menyikapi, eee, perilaku anak yang menyimpang. Oke, saya lanjut untuk segitiga restitusi. Nah, apa toh segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi yang pertama itu mengenai validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, urutan yang pertama itu sebenarnya kan menstabilkan identitas dulu. Apa sih yang dimaksud menstabilkan identitas? Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya apa? Kita tidak langsung memvonis ke peserta didik, ya. Kita memberikan kalimat yang lebih positif. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak didik atau peserta didik kita itu melakukan kesalahan, dia tidak langsung down. Wah, saya dipanggil Pak Guru ini mau dimarahi, tidak seperti itu ya. Nah, mungkin juga bisa dengan kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak Ibu guru juga pernah membuat kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu mungkin anak akan lebih terbuka untuk mengungkapkan apa sih, kenapa sih mereka itu membuat satu kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu bisa ditanyakan seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi kita tidak langsung memvonis ya. Kamu tahu tidak kesalahanmu apa? Nah, tidak seperti itu. Nah, kita bisa explore biar peserta didik itu sambil berpikir, kamu tentu punya alasan. Nah, karena apa? Setiap manusia melakukan tindakan itu pasti punya alasan tertentu. Alasan itu mungkin dari sudut pandang peserta didik itu mungkin merasa benar ya, tapi kita bisa memberikan bimbingan dengan cara apa? Ya kita kita memberikan banyak pertanyaan pemantik. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini mungkin peserta didik akan muncul ide. Misalkan peserta didik berebut bola dengan temannya. Nah, sampai berebut terus akhirnya berantem ya. Ada tidak cara lain selain merebut? Nah, mereka akan berpikir mungkin ada cara lain yang lebih baik tanpa harus menyakiti temannya. Ini salah satu contoh bagaimana kita memberikan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Kita tadi kan sudah bicara tentang keyakinan kelas. Nah, di sini akan kita kembalikan. Kira-kira kalau kita tadi peserta didik yang berebut sampai harus bertengkar dan berantem dengan temannya itu sudah melanggar keyakinan yang mana. Mereka akan dikembalikan lagi pada apa yang sudah dituliskan dan disepakati di kelas. Sampai akhirnya mereka akan tahu, oh ternyata ini apa yang saya lakukan adalah salah. Dan saya harus seperti apa, harus bagaimana. Nah, mereka akan mempunyai kesadaran sendiri untuk menemukan kesalahannya dan membuat satu solusi bagi permasalahannya. Saya skip aja ya. Nah, di sini ada contoh, Pak. Bu. Rina tidak mengerjakan PR karena kecapean. Selamat siang, Rina. Nah, selamat siang, Pak. Kamu sehat, Rina? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Kamu tahu mengapa Pak Guru panggil ke ruangan ini? Tidak tahu, Pak. Jadi begini Rina, Pak Guru memperhatikan tadi kamu sepertinya tidak mengerjakan PR Bahasa Indonesia ya? Iya benar, saya tidak mengerjakan PR Bahasa Indonesia. Rina tahu tidak bahwa Rina bukan satu-satunya yang tidak mengerjakan PR. Kemarin-kemarin teman kamu juga ada yang tidak mengerjakan PR. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR. Nah, di sini juga Pak Guru sudah berusaha untuk mempraktekkan segitiga restitusi, di antaranya adalah memvalidasi tindakan Rina tadi ya, kemudian juga Rina
tidak langsung divonis oleh Pak Guru. Rina tidak langsung divonis. Ini ada kata-kata, eee, mohon maaf, bahwa Rina bukan satu-satunya yang tidak mengerjakan PR. Artinya apa? Di sini Rina, supaya dia tuh tidak merasa sangat bersalah, nggih. Kemarin-kemarin teman kamu juga ada yang tidak mengerjakan PR. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR. Nah, ini ditanya, alasannya apa untuk memvalidasi tindakan Rina yang salah tadi. Ya. Iya Pak, kemarin siang saya bermain sampai sore. Malamnya saya kecapean dan tidur lebih awal. Jadi lupa tidak mengerjakan PR. Rina masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama kemarin? Di sini Pak Guru menanyakan keyakinan ya, keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ingat Pak, saya telah melanggar keyakinan kelas tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting tidak buat Rina? Penting Pak. Kalau penting, kira-kira apa yang akan Rina lakukan untuk memperbaiki kesalahan Rina? Di sini Pak Guru tidak langsung menyebutkan konsekuensi ya, konsekuensi dari kesalahan yang telah diperbuat Rina. Tetapi Pak Guru berusaha menanyakan nggih dengan santun kira-kira apa yang akan Rina lakukan untuk memperbaiki kesalahan Rina. Jadi Rina akan berpikir bagaimana untuk mengembalikan hal positif yang tadinya dia langgar. Saya akan mengerjakan PR jauh-jauh hari agar tidak lupa, Pak. Baiklah, adakah cara lain untuk bertanggung jawab atas tugasmu ini? Ada, Pak. Jika ada PR, saya akan menulis di papan pengumuman yang ada di rumah agar tidak lupa. Ini solusinya nggih Bapak Ibu. Ya, bagus. Jika kamu sudah memperbaiki kesalahanmu, kira-kira kamu ingin menjadi seperti apa ke depannya nanti? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, Pak. Baiklah, sekarang kamu boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih, Pak. Nah, ini contoh-contoh penerapan dari segitiga restitusi yang mana Pak Guru tidak berperan sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah. Yeah. Kesimpulan dalam penerapan disiplin positif, ya. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi sebagai manajer, dan menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri. Mereka merdeka dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, saya kira untuk penerapan disiplin positif ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Mengingat kita selama ini masih banyak berperan sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagainya, nggih. Oke. Nah, kali ini kita akan berdiskusi mengenai penerapan disiplin positif, nggih. Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan atau mungkin pengalaman yang bisa di-share di sini. Monggo silahkan. Bu Cahya, Pak Fajar, Pak Hendra, barangkali ada pertanyaan atau mungkin akan berbagi atau sharing pengalaman yang sudah Bapak Ibu temui di lapangan mengenai penerapan disiplin positif, baik itu kontrol kita sebagai penghukum, manajer, teman, maupun sebagai pembuat rasa bersalah. Monggo kami persilahkan. Monggo Bu Cahya, ada pertanyaan atau mungkin Bu Cahya ingin berdiskusi tentang suatu hal? Monggo Bu Cahya. ONJ bagaimana? Iya.
Oh, nggih. Oh, nggih, baik. Terima kasih Bu Cahya pertanyaannya. Bagus sekali Bu Cahya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau membantu menjawab pertanyaan Bu Cahya ini, bagaimana supaya penerapan disiplin positif di sekolah itu bisa konsisten ya, tadi ya. Monggo saya persilakan dulu Bapak Ibu yang lain. Pak Fajar, Pak Hendra barangkali. Nggih. Kira-kira bagaimana Pak? Ada tips-tips khusus tidak Pak? Bagaimana supaya kita itu bisa konsisten untuk menerapkan disiplin positif di sekolah? Nggih. Berarti pada intinya memang kita harus membiasakan peserta didik ya Pak ya? Istilahnya orang Jawa itu harus greteh ya, harus greteh tiap hari gitu. Nggih nggih. Nggih. Iya, oke. Demikian tadi untuk, jawaban dari Pak Fajar, Bu Cahya. Barangkali Bapak Ibu yang lain punya pengalaman yang lain, bagaimana menerapkan disiplin positif agar, konsisten ya Bapak Ibu ya. Saya menambahkan nggih Bu Cahya, nggih, sebagai peserta didik tentunya kita juga menjadi model ya bagi peserta didik, menjadi figur, menjadi contoh. Nah, saya rasa agar lebih konsisten kita juga harus memberikan contoh teladan pada peserta didik supaya peserta didik itu juga melihat kita, "Oh, ternyata Bapak Ibu guru juga seperti ini yang dilakukan." Contohnya, budaya membaca atau membuang sampah saja yang sederhana ya. Kalau kita juga membuang sampah sembarangan, pasti juga anak-anak ngelihatnya, "Itu Pak Guru, Bu Guru aja buang sampahnya sembarangan, masa kita, harus buang sampah pada tempatnya." Nah, biasanya kan kita juga dilihat anak-anak sebagai contoh ya. Jadi yang pertama memang kita harus memberikan model model atau contoh, eee, kepada peserta didik. Nah, kemudian saya korelasikan dengan apa yang disampaikan Pak Fajar tadi, ketika kita memberikan contoh, kita juga harus konsisten terus-menerus supaya menjadi suatu kebiasaan yang ajeg, begitu Bu Cahya. Iya, terima kasih Bu Cahya. Selamat bergabung. Oh, Bu Suci keluar lagi nih, maaf. Oh, nggih. Ada yang pertanyaan yang lain lagi Bapak Ibu? Ini kita sharing mawon nggih, santai nggih. Monggo yang lain. Oh, nggih. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu permasalahan ini. Eee, Monggo kita diskusikan bersama nggih. Kemarin itu saya kebetulan itu lihat di Instagram mengenai, napa, seorang guru yang bikin konten. Intinya seperti ini, Bu guru itu buat konten yang membicarakan soal siswa yang berambut gondrong di sekolah, ngoten Bapak Ibu. Eee, Bu guru itu berpendapat bahwasanya kita tidak boleh mengatur memberi peraturan kalau peserta didik harus berambut pendek. Ini khususnya yang laki-laki nggih Bapak Ibu. Kenapa? Kalau memang dia itu nyaman dengan rambut panjang, kenapa kita harus memaksakan dia untuk berambut pendek? Nah, menurut ibu tersebut, bu guru tersebut, beliau mengatakan, ketika kita ingin membuat peraturan tersebut, peraturan untuk rambut pendek bagi siswa laki-laki tersebut, kita harus melibatkan seluruh warga sekolah, baik itu peserta didik
kepala sekolah, guru, dan juga orang tua. Nah, terkait hal tersebut Bapak Ibu, kira-kira pendapat panjenengan bagaimana? Pendapat Bapak Ibu, apakah hal tersebut, menurut panjenengan sudah tepat bahwa anak diperbolehkan untuk berambut gondrong atau senyaman mereka lah, khususnya untuk yang laki-laki. Bahkan ketika kita harus membuat peraturan di sekolah mengenai rambut pendek atau panjang, itu kita harus melibatkan guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah. Monggo ini saya menarik sekali untuk kita diskusikan. Sebenarnya kemarin saya ingin berdiskusi dengan Pak Fajar, tapi karena keterbatasan waktu ya. Jadi saya mohon untuk partisipasinya untuk bisa kita diskusikan bersama di sini. Monggo silahkan barangkali ada usulan dari Bapak Ibu guru yang lain terkait apa konten yang saya lihat di apa Instagram tersebut. Monggo Bu Ariyanti, Bu Retno, silahkan memberikan idenya Pak Fajar, Pak Wahyu, Mas Indra, dan yang lainnya. Silahkan. Monggo Pak Wahyu. Nggih. 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 Iya Pak, pernah dengar itu SMA De Brito. Nah, ya. Ya. Delokno. Jangan. Jangan. Nggih, Mbak. Berarti itu juga tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing ya, Pak, nggih? Nggih. Monggo Bu Cahya.
Iya. Jadi menurut Bu Cahya juga, kalau untuk anak SD sebaiknya ya memang, kita memberikan aturan tersebut nggih, nggih, Bu, nggih. Untuk rambut pendek gitu nggih? Nggih. Nggih. Iya, iya, iya. Monggo untuk yang lainnya barangkali ada pendapat lain, Pak Fajar, Bu Retno, monggo silahkan. Atau Mas Hendra tadi sepertinya juga ada ya Mas Hendra masuk. Selamat bergabung Bu Suci, Bu Eka. Kalau menurut Pak Fajar gimana ini Pak Fajar terkait apa yang saya temuan saya di Instagram tersebut Pak Fajar? Pak Fajar masih di tempat ini atau sedang apa? Oh, nggih. Iya. Mohon maaf, saya ulangi nggih Pak Fajar nggih. Kemarin itu saya kebetulan scroll di Instagram. Nah, di situ ada ibu guru yang punya pendapat bikin konten gitu loh, Pak. Bahwasanya beliau itu kurang setuju jika di sekolah itu memberikan peraturan bahwa siswa laki-laki harus berambut pendek begitu. Nah, bu guru tersebut eh, punya pendapat bahwasanya kita tidak boleh mengatur mengatur apa peserta didik untuk berambut pendek. Kenapa kita tidak membiarkan mereka senyaman mungkin walaupun itu dengan rambut yang gondrong begitu Pak Fajar. Nah, itu saya rasa beliau itu juga mungkin sudah sedikit banyak tahu tentang segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Jadi beliau itu berpendapat bahwasanya kalau kita mau buat peraturan anak supaya berambut pendek itu ya harus melibatkan peserta didik, warga sekolah, juga orang tua. Apakah mereka setuju kalau anak-anaknya harus berambut pendek? Ini khususnya untuk siswa yang laki-laki, Pak Fajar. Nah, menurut penjenengan bagaimana itu Pak Fajar terkait pendapat guru tersebut? Ya. Oh, iya, 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 baik. Terima kasih Pak Fajar. Eh, Bu Suci barangkali ada pendapat lain Bu Suci, Bu Eka Suci, monggo Bu Suci. Adik jangan sih.
Dejaan, Dek. Monggo. Lanjut nggih, lanjut Bu Suci. Bu Cahya. Nggih, nggih Bu Cahya. Nggih, nggih. Iya. Nggih, nggih kurang lebih sama nggih. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Diskusinya menarik sekali ya. Karena saya kemarin juga merasa kok agak sedikit terganggu juga. Kok begitu ya? Kira-kira gimana sudut, sudut pandang yang lain gimana? Saya juga ingin tahu gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Monggo silahkan. Bu Suci, Bu Cahya, monggo Bu Cahya, raise hand lagi. Monggo. Oh, iya, Bu Retno dulu. Tadi sudah Bu Cahya ya, gantian ya, Bu. Monggo Bu Retno. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. 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 Ini terkait keyakinan kelas tadi ya Bu Retno. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin iya monggo monggo. Monggo. Lanjut lagi Bu Retno. Nggih. Guru. Silakan. Nggih. Terima kasih Bu Retno, pertanyaannya menarik nggih untuk kita bahas. Bapak Ibu barangkali ada yang punya ide untuk membantu menjawab pertanyaan Bu Retno tadi. Kita ini sharing nggih Bapak Ibu, diskusi bersama nggih. Nggak ada yang superior di sini. Kita sama-sama belajar nggih. Monggo barangkali ada yang ingin membantu menjawab.
Bu Cahya barangkali? Oh, Bu Ari. Iya, Bu Ari Susanti. Monggo Bu Ari. Nggih. Oke, terima kasih Bu Ari. Jadi memang harus dibangun kesadaran dari lingkup yang paling kecil dulu ya Bu Ari ya. Dan itu memang harus eh, konsisten. Menambahkan dari pendapat Bu Ari nggih Bu Retno, intinya ketika kita membuat keyakinan maupun kesepakatan kelas itu kan tadi sudah ditanyakan ke peserta didik nggih, terkait apa yang baik untuk kita lakukan dan yang kurang baik untuk kita lakukan. Jadi dengan kita menanyakan kesepakatan ke peserta didik, otomatis itu akan muncul dari hati nurani mereka. Hal-hal yang baik dan hal yang buruk yang perlu disepakati di kelas. Nah, mungkin awal-awal membuat keyakinan kelas itu masih banyak pelanggaran-pelanggaran, gitu. Tapi ya itu tadi kita memang untuk memberikan apa bimbingan yang sifatnya membiasakan pembiasaan itu memang harus berulang-ulang, gitu. Tadi saya matur kita nggak boleh waleh, kita harus greteh setiap saat itu harus selalu mengingatkan dan mungkin terjadi banyak kesalahan itu tidak apa-apa. Kita banyak belajar dari kesalahan-kesalahan itu kita bersama-sama baik itu guru, baik itu peserta didik juga akan bergerak menuju ke arah yang lebih baik lagi. Saya yakin dengan pembiasaan-pembiasaan seperti itu yang konsisten, lama-lama anak nanti akan terbentuk karakter tadi saling menyayangi sehingga bisa mengurangi ya meminimalisir pembulian maupun apa tadi tawuran ya Bu Retno ya. Semacam ini mungkin kalau secara teori terasa berat tapi memang ya harus dipraktekkan supaya kita itu bisa melihat dampaknya dari teori segitiga restitusi ini. Demikian Bu Retno. Mungkin tadi Bu Cahya sepertinya resen atau siapa ya? Saya kok lupa tadi. Bu Cahya ingin menambahkan atau bagaimana Bu Cahya? Atau mungkin yang lain? Monggo. Sudah tidak ada? Atau siapa lagi yang barangkali masih ada pertanyaan yang masih mengganjal terkait diskusi kita malam ini, Bapak Ibu? Monggo. Oh, nggih, monggo Pak Wahyu. Nggih, positif. Nggih. Nggih. Eh, Berarti apa hanya bisa dilaksanakan di sekolah? Ngoten Pak pertanyaannya. Nggih, berarti apakah tidak bisa dilaksanakan di tempat lain? Begitu, Pak? Oh iya, nggih.
Izin menjawab nggih, karena kita konteksnya ini di sekolah, jadi yang fokus utama kita juga di sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kita juga bisa menerapkannya di rumah. Bahkan saya melihat segitiga restitusi itu penting sekali untuk kita ketahui, untuk kita pahami, untuk kita praktekkan, kita terapkan tidak hanya di sekolah. Mengingat kita juga punya anak ya di rumah masing-masing. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, seperti kita memperlakukan peserta didik waktu kita harus menerapkan sekitar restitusi, restitusi tadi. Bagaimana memvalidasi kesalahan, menstabilkan identitas, itu juga sangat penting kita terapkan di rumah kita, ke anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi nggak hanya di lingkup sekolah saja, bahkan skup yang lebih luas di masyarakat. Oh, Pak Wahyu. Barangkali ada pendapat lain dari Bapak Ibu guru yang lain? Monggo. Masih ada atau tidak, Nggih? Baiklah Bapak Ibu, tidak terasa ini sudah 1 jam kita berdiskusi ini. Nggih, eh, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa saya cukupi pemaparan materi mengenai disiplin positif pada kesempatan kita malam hari ini. Kita mungkin bisa berdiskusi di lain kesempatan. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan saya ini, diskusi mengenai pemaparan materi disiplin positif. Nggih. Semoga apa yang kita lakukan di malam ini berkah dan manfaat untuk kita semua. Dan tak lupa saya juga ikut titip weling nggih Bapak Ibu. Monggo apa yang kita dapat malam ini bisa kita terapkan di sekolah kita, pada peserta didik kita, bahkan di keluarga kita. Supaya apa ya, semuanya tercipta kenyamanan dalam belajar dan eh, mengenai 5 kebutuhan dasar manusia bisa terpenuhi baik itu untuk peserta didik maupun anak-anak kita. Ya. Saya rasa saya cukupkan sekian. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan materi kurang berkenan dan saya yakin jauh, sangat jauh dari kesempurnaan. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop sharing nih Bapak Ibu. Terima kasih, monggo silahkan melanjutkan aktivitas masing-masing. Boleh live nggih Bapak Ibu.